ya. Butir 20. Kan gitu ya. Oke pula ya. Sudah. Saya ambillah charger. Ini kita bisa isi pertanyaannya. Label, ini label tulisannya LA. Label ya. Ini kita bisa isi dengan pertanyaannya. Kita contoh satu aja ya. Nah, pertanyaannya. Kemudian di value. Value ini kita bisa isi dengan jawabannya. 1 sangat tidak setuju. Itu tadi ya. 2 tidak setuju. 3 ragu-ragu misalnya ya. 4 setuju. 5 sangat setuju. Itu yang favorable. Yang unfavorable kan harus dibalik. Iya, Pak. Ya, oke. Dan saya isi semuanya sampai 20. Jadi bisa di copy, jadi jangan copy ke bawah. 45 enggak, karena unfavorable. 678 gitu ya, dan seterusnya. Ya. Jadi kita isi, ini kita ganti jadi butir 1, 2, 3 boleh. Ini kita ganti dengan pertanyaannya. Yang ini kita ganti dengan alternatif jawaban pilihan respondennya. Baru kita kembali ke data view. Kan udah berubah nih, tadinya bukan butir 1 tulisannya nih. Sekarang sudah butir 1. Terus ada pertanyaannya tuh. Kita arahkan kursornya ke sini. Terus kan kalau saya klik yang ini, nah, udah ada sangat setuju, tidak setuju. Tapi kalau yang belum saya ganti macam pertanyaan 4 dan 5 karena unfavorable tadi kan belum saya ganti. Iya, Pak. Maka tetap angka aja dia. Kalau yang sudah diganti bisa kelihatan itu maksudnya apa. Keren kan? Jawabannya nggak ngasih tahu nih kan? Tuh kan? Jadi ini tidak Excel sama sekali. Bentuknya mirip tapi beda sama sekali cara kerja dan manfaat. Nah, selesai berarti, anggap aja selesai. Butir sudah kita isi, pertanyaan sudah kita isi, labelnya sudah kita isi apanya, pilihan jawabannya. Sekarang baru kita lakukan uji validitas. Valid enggak? Dan uji reliabilitas. Apa bedanya? Kalau uji validitas itu kita menguji layak atau tidak butir-butirnya. Jadi bisa jadi butir 1 layak, butir 2 enggak, butir 3 layak, butir 4 layak, butir 5 enggak gitu. Jadi uji validitas itu penentuannya per butir, yang mana yang bisa dipakai, mana yang enggak. Sedangkan reliabilitas itu per 1 variabel 20 ke 20-nya. Jadi ibarat kalau tadi cantik, butir 1 kulitnya putih, saya cuma lihat kulitnya putih. Oh boleh. Valid, gitu ya. Terus butir 2, lihat hidungnya. Oh hidungnya masuk. Valid. Gitu. Tapi kalau uji reliabilitas langsung lihat semuanya aja, wajahnya, hidungnya, kulitnya sekaligus. Itu namanya analyze, reliability analysis. Analyze, scale,
Iya, iya Pak. Reliability jamnya nggak enak nih, jam 8. Sebenarnya nggak enak jamnya. Pagi jam ngantuk, jam segini jam 8, jam 2 ngantuk lagi. Jadi entah jam berapa yang cocok sebenarnya nggak tahu juga kita. Nah, reliability analysis, kita klik itu munculnya, kita blok semua butir pertanyaannya, kita pindahkan ke kanan, ke items, pakai S karena banyak. Kemarin ada yang punya buku Sugiono kalau saya nggak salah. Ada. Di buku Sugiono itu ada beberapa metode untuk uji validitas. Ada Cronbach's alpha, ada Split-Half, ada macam-macam. Di situ teorinya, ada rumusnya, ada cara menghitungnya, ada contohnya. Nah, disinilah dia pilihannya. Kita mau pakai apa tuh? Cronbach's alpha, Split-Half, Woodman, dan yang lain-lain. Bukunya masih rapi, nggak pernah dibaca ya? Ketahuan. Metode yang paling umum digunakan metode Cronbach's alpha. Yang ini sering. Itu ya. Tuh, yang ini yang paling sering. Udah kita langsung klik OK. Jebret. Muncul hasilnya. 0,496. Itu uji reliabilitas. Ya, nggak ada cahaya tetap. Yang ini sendiri ya, nggak ada cahaya. Uji reliabilitas, bukan uji validitas ya, secara keseluruhan. 0, ini ada cahaya. Kamu nggak lucu deh. Wah. Nah, jadi kalau sudah di atas 0,3 berarti sudah oke, sudah reliable. Di atas 0,3. Atau kadang-kadang pakai tabel gitu, ada tabel. Kalau 30 respondennya, tabelnya kalau nggak salah 0,361 persisnya. Jadi di atas 0,361 sudah oke. Berarti oke sebenarnya, lihat secara keseluruhan. Ya. Kalau mau lihat per item, boleh juga. Analyze, scale, reliability analysis tadi. Nah, kita pilihlah statistik. Statistik ini tulisannya. Ya. Terus kita klik ini item, karena itemnya masing-masing yang kita lihat. Dan item scale if item delete. Nanti ini ada gunanya. Item saja cukup sebenarnya, tapi akan ada manfaatnya nanti scale if item delete. Saya klik dua-dua, nanti saya kasih tahu apa manfaatnya. Ya. Klik dua-dua, kemudian kita pilih OK. Nah, dia keluarnya lebih banyak. Tidak hanya reliabilitasnya saja, tapi di bawah ada validitasnya. Lebih banyak yang dihasilkan. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara melihatnya? Kan gitu ya? Bagaimana cara melihatnya? Ada yang tahu? Bagaimana cara melihatnya? Pakai mata. Apa kalian nggak pernah belajar OPTK? Fungsi mata apa? Untuk kan tadi saya tanya, bagaimana cara melihat? Lihat yang paling ujung ini. Kalau misalnya angkanya di atas 0,498, maka itu valid. Maka itu tidak valid. Jika di atas 0,498 maka tidak valid.
Berarti yang tidak valid yang nomor 2, 3, 8, 12, 18 itu sudah saya nih. Nomor 2. Nih, ini nomor 1 ya. Iya Pak. Masih lebih kecil dari 4. Nomor 2 Tidak valid. ini kan dari 0,38. Apa maknanya? Ini gara-gara kita klik yang tadi scale item debit, maka keluar yang ini. Ini artinya kalau kita keluarkan butir nomor 2 dari 20 butir yang ada, maka nilai produk alfanya tadi yang 0,498 akan jadi 0,534. Semakin reliable ya. Jadi kalau ini yang dihapus, kita olah ulang, maka hasil produk alfanya bukan 0,498, tapi jadi segini. Artinya lebih membuat pertanyaan-pertanyaannya lebih reliable. Karena itu nggak perlu ditanya gitu maksudnya. Itu nggak jadi indikator untuk kematangan emosi sesungguhnya. Misalnya gini, indikatornya apa? Berkulit putih. Cantik itu berkulit putih. Kita penelitiannya mau di Cina. Perlu pertanyaan itu? Enggak. Karena semuanya Putih. gitu maksudnya. Memang butir itu menggambarkan cantik, tapi di daerah itu nggak usah ditanya, karena semuanya putih. Atau misalnya harus hidung mancung, kita penelitiannya di Eropa, perlu kita tanya itu lagi, nggak usah. Malah bagi mereka yang klasik. Anak saya bawa ke Jerman. Wes. Hidungnya gitu, karena hidungnya pesek. Kita scale reliability analysis sama, gitu ya. Tapi kita buang variabel yang tadi sudah kita identifikasi dia tidak valid. Berarti nomor 2 kita buang, nomor 3, kemudian nomor 8 ya. 8. 8, 12. 18 ya. 12 sama 18. kita nggak usah lagi uji validitas, kan sudah tadi, kita hanya perlu reliabilitasnya saja ya. Oke. Maka yang tadinya reliabilitasnya 0,498 sekarang jadi 0,692, hanya 15 butir yang valid. Tadinya 20 butir yang kita uji coba, reliabilitasnya 0,498. 8. Itulah gunanya kita buat butir pertanyaannya agak banyak, supaya nanti ketika ada yang tidak valid, sisanya masih cukup. Bayangkan kalau kita hanya buat 4 pertanyaan, satu indikator satu aja. Nah, sempat 2 nggak valid, tinggal 2 pertanyaannya. Sedangkan kita tadi percaya bahwa untuk variabel yang abstrak begini, sedikit variabelnya nggak cukup gitu untuk bisa mengukur variabel itu. Kayak perlu pertanyaan yang lumayan banyak untuk mengantisipasi ada yang nggak valid. Jadi kalau dosen yang tadi saya bilang, mereka lebih suka buat dulu U20 tadi ya, kasih dulu ke sekolah lain, SMK 7 misalnya, uji validitas, ada yang nggak valid buat, sisanya 15 inilah yang nanti digunakan ke SMK 1 gitu.